Hikam yang ke-153. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyai illa min haitsud dalilu alaihi walam yusilhum ilaihim illa man aroda ayyusilahu ilaihi. Artinya subhana maha suci Allah, man lam yaj'alid dalila, yang tidak menjadikan dalil ala auliyai, yang menunjukkan para wali-walinya, illa kecuali min haitsud dalilu, dari sekira-kira dalil, alaihi, yang menunjukkan kepada dirinya, walam yusilhum ilaihim, dan Allah tidak menyampaikan hamba-hambanya itu ilaihim kepada wali-wali Allah, illa kecuali man aroda, orang yang dikehendaki Allah, ayyusilahu ilaihi, kecuali orang yang dikehendaki Allah disampaikan kepadanya. Kita tahu wali-wali Allah itu kayak apa? Pada film Sunan Gunung Jati, film apa itu Sunan Derajat, pada sakti itu hanya gambaran para sutradara. Padahal tidak semua itu yang namanya wali Allah itu. Kembali, hikam yang ke-153 ini berbicara jalan lain yang tidak pada umumnya untuk mencapai derajat kewalian. Umumnya orang bisa mencapai derajat kewalian itu dengan banyak zikir, dengan banyak bersolawat, dengan banyak membaca wirid-wirid, dengan membaca Quran, dan tazkiyatul qalbi, membersihkan kolbunya, tahalli, kolbunya itu dikosongkan dari sifat-sifat kemanusiaan, dari sombong, dari ria, dari marah, dari dendam, kemudian dari iri hati, itu dikeluarkan semua. Apapun alasannya, walaupun dia betul sekali, dia tidak berupaya untuk marah, untuk tersinggung, untuk dendam kepada siapapun, walaupun dia mampu. Dan dia selalu memaafkan dan menyayangi orang siapapun, walaupun orang itu menyakiti dia dan dia mampu untuk membalas melawannya. Tapi orang itu diam, dia lebih banyak mengalah. Itu diantara tazkiyatun nafsi. Tahalli, dikeluarkan sifat-sifat itu, wa tahalli, kemudian dihiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji, selalu dermawan. Rumusnya itu para wali nih, wiridannya ulah. Apa artinya ulah itu? Atau jangan minta sekalipun butuh. Pantangan lamun hayang jadi wali, jangan suka minta. Jangan minta sekalipun butuh kita. Kalau kita minta kepada orang, berarti kita tuh nggak percaya bahwa Allah itu tahu dan memperhatikan makhluknya. Kalaupun juga kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Selalu minta kepada Allah. Jangan minta sekalipun kita butuh. Kalau dikasih, jangan nolak. Jangan minta, kalau dikasih jangan nolak. Kalau ada, jangan disimpan di rumah. Ayo keluarkan taya nukatilu nuhesaya. Nukatilu nuhesaya. Kita punya banyak sesuatu,
Ada yang minta buat besok, buat nanti. Kalau udah konsep walimah, jangan minta sekalipun butuh, jangan menolak kalau dikasih, dan jangan disimpan di rumah kalau ada. Pulang pergi itu sesuatu titipan Allah itu. Itu diantaranya wali. Ibu pengen jadi wali. Kita semua ini pengen jadi wali. Apalagi kalau kita cerita soal maunah, soal karomah wali, bisa terbang, bisa ke Mekah bolak-balik, bisa ke Lauhil Mahfuz, bisa Mi'raj. Bahkan kalau pakai Al-Muqaddamah bisa 70 kali sehari dia itu ke Lauhil Mahfuz, bisa 70 kali sehari Mi'raj. Orang-orang itu nggak percaya kalau orang yang nggak masuk ke dalam dunia batin mah. Mustahil. Masa sih bisa Mi'raj ke sampai 70 kali? Nggak mungkin lah, Rasul juga cuma sekali seumur hidup. Sampai begitu. Kalau orang yang belum pernah masuk ke dalam dunia batin itu nggak akan percaya. Itu dunia kewalian. Nah, kita di sini akan berbicara jalan lain untuk bisa mencapai tingkat kewalian. Orang itu melihat pengen jadi wali itu begitu tertarik, pengen ngewirid, pengen mengamalkan amalan para wali, karena melihat maunah atau karomah yang Allah berikan seperti kemarin itu. Karomah, kalau maunah diberikan kepada orang yang soleh. Kalau maunah diberikan kepada orang yang sudah tingkatnya tinggi, murid, dan sudah mencapai wali. Kalau karomah itu orang yang baru mencapai murid. Kemarin itu ada 4. Pertama, awamul mukminin. Dari awamul mukminin naik ke tingkat yang agak tinggi, yaitu adalah murid. Kemudian dari murid naik kepada salik. Dari salik naik kepada wasil. 4 tingkatan itu untuk bisa mencapai karomah itu. Awamul mukminin itu apa? Awamul mukmin itu pada umumnya orang-orang mukmin yang mereka hatinya banyak dikuasai oleh nafsu. Seperti apa orang yang hatinya dikuasai nafsu? Orang yang mengutamakan kepentingan diri, orang yang mengutamakan kenikmatan diri. Selalu yang dia pikirkan itu adalah kenikmatan diri. Salat, pengen masuk surga. Surga kan buat kenikmatan diri. Itu nafsu itu. Nafsu. Salat, ingin dijauhkan dari neraka supaya diri kita enak, enggak dibakar api, enggak panas, enggak sakit. Itu nafsu. Kalau segala apapun yang berkaitan dengan kepentingan dan kenyamanan diri sendiri, badan kita, itu nafsu. Zikir supaya dagang dipermudah Allah, kemudian banyak duit. Punya banyak duit, kita mau apapun yang kita beli bisa, karena uang banyak. Kan senang itu diri kita, itu nafsu juga. Walaupun yang dibaca Quran, yang diwirid Quran, tapi kita pengen dimudahkan segala urusan duniawi. Itu nafsu, karena kaitan dengan diri kita. Yang kedua, yang menjadi tujuan itu manusia, yang dituju itu makhluk. Kita ibadah, ingin disebut ahli ibadah. Kalau kita sholat sendiri, paling juga sholat 2 menit atau semenit. Kalau sholat banyak orang, sholatnya dibagus-bagus, ruku, sujud. Nah itu sholatnya dengan nafsu itu. Kenapa? Karena yang dia lihat manusia, ada orang. Nah, nafsu itulah yang akan menghalangi kita untuk bisa musyahadah, untuk bisa kasab melihat af'al dan sifat Allah pada alam semesta. Jadi sekalipun tadi itu sudah ada teori, setiap kita melihat alam, melihat apa saja, tolong hati kita itu ingat, itu ciptaan Allah, itu adalah kudrat dan iradat Allah. Teori memang begitu, ilmu mengatakan begitu, tapi sulit untuk bisa dipraktekkan. Bagaimana dipraktekannya tadi itu? Banyak zikir supaya kita lepas daripada nafsu,
supaya diri kita tidak dikuasai oleh nafsu. Tandanya kita tidak mementingkan kepentingan diri dan kita tidak berorientasi kepada makhluk. Para wali itu selalu dia lepas dari makhluk. Gak ada urusan dengan makhluk dia mah. Mau dihina gak ada masalah. Bersih hatinya, nggak dendam, nggak benci, nggak tersinggung, mau diomong apapun. Nah itu menunjukkan dia udah nggak berhubungan dengan makhluk. Kalau kita dihina orang benci, kalau kita disinggung orang langsung kita dendam, malas, itu berarti kita masih kuat berhubungan kolbu kita dengan makhluk. Apapun yang dihina, apapun yang makhluk rendahkan, dia nggak merasa apa-apa. Kalau di hatinya itu sudah tidak ada makhluk. Kita berupaya jangan sampai ada makhluk di hati kita, jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kenyamanan diri kita. Ngomong mah gampang kayak begini tuh, gampang ngomong mah, tapi susah kita itu melakukannya ini. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah ada dalam kehidupan itu kejebak juga dengan keadaan manusiawi itu. Ini menunjukkan bahwa musyahadah itu merupakan barang mahal. Pemberian dari Allah. Bagaimana supaya kita diberikan musyahadah, bisa diberikan kasaf oleh Allah, bisa melihat afal dan sifat Allah pada setiap alam yang kita lihat, maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca sholawat, dan kita sering mujalasatus sholihin, sering bersama dengan orang-orang soleh yang dia sudah punya basiroh, mata hatinya yang sudah nyala. Kalau itu sudah kita lakukan, maka nur Islam yang ada di dalam kalbu kita, dia akan semakin bertambah. Kita berupaya untuk diatur oleh nafsu, selalu tidak berorientasi kepada makhluk dan selalu tidak mengutamakan kepentingan diri. Yang tadinya kita berada sebagai awamul mukminin, naik kita menjadi nurul Islam. Kalau sudah nur Islam kita bercahaya, Allah beri hadiah. Apa hadiahnya? Allah beri kasaf. Allah beri keterbukaan. Keterbukaan kepada apa? Keterbukaan kepada afal Allah pada setiap alam yang kita dengar, pada setiap alam yang kita lihat. Teori itu belum tentu bisa jadi otomatis praktek kita kalau kita enggak Allah berikan itu. Supaya Allah berikan tadi zikir, sekali lagi zikir diperbanyak. Dan zikir itu bukan hanya kita duduk di masjid kemudian di atas sejadah. Naik motor jalan, kalbu kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan kalau orang-orang yang memang udah menempuh itu, dia nggak mau ingin dilihat. Ketika dia zikir itu tidak mau pakai tidak duduk di masjid lama-lama. Justru dia begitu sholat dia berdiri, padahal begitu dia udah mulai berzikir langsung bangun. Bangun juga dia mah nggak berhenti, hatinya itu la ilaha illallah. Sambil jalan kemana, ke pasar. Kalau kita mah secara zahir melihat, nah itu orang aku mah sebagai ahli batin, tapi begitu sholat bangun, begitu sholat bangun. Kalau saya mah wirid dulu minimal seperempat jam mah, dia mah begitu assalamualaikum bangun. Kita jangan lihat zahir orang itu. Belum tentu orang itu seperti apa yang kita lihat. Padahal dia itu tidak mau ketahuan dia itu banyak zikir. Nah kemudian dia zikirnya itu tidak memperlihatkan diri. Dia zikir sepanjang jalan, naik motor, bisa. Kalau kita udah biasa zikir sampai ribuan dalam duduk itu otomatis itu. Kolbu dan ruh kita udah otomatis. Sekalipun kita nggak niat untuk berzikir, dia akan berzikir sendiri itu. Insya Allah lakukan, coba dah. Udah jalan, walaupun sambil ngobrol begini, hatinya dia jalan sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil ngobrol juga demikian. Nah, untuk bisa sampai kepada derajat kewalian itu, upayakan kita bisa sampai ke situ. Jadi nggak bisa kita baru saja beberapa ratus zikir udah pengen jadi wali. Nah, itulah umumnya jalan untuk mencapai kewalian. Nah, pada hikam yang ke-153 ini, Syekh Ibnu Athaillah memberikan jalan lain untuk bisa mencapai derajat kewalian
tanpa banyak berzikir, tanpa banyak sholawat, tanpa banyak riadoh. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini subhana. Maka ini diawali dengan subhana. Syekh Ibnu Athaillah pada hikam ini mengawali dengan subhana karena isi daripada hikmah ini luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa umumnya dilakukan orang, tapi itu bisa terjadi yang sangat luar biasa. Makanya Syekh Ibnu Athaillah ini memulai dengan subhana, maha suci Allah. Seperti kegiatan Isra Mi'raj, kejadian Isra Mi'raj. Karena itu suatu hal yang luar biasa, Allah mengawalinya dengan subhana. Subhanalladzi asra. Itu artinya setiap kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sunnah kita untuk mengucapkan subhanallah. Kita lihat gunung, luar biasa indahnya gunung itu Allah ciptakan. Maka sunnah kita melihat subhanallah. Subhana man lam yaj'alid dalila ala auliyaihi. Kan wali Allah itu barang mahal, tidak diobral, dibuka oleh Allah sembarang orang tahu. Allah tutup-tutupi. Subhana man lam yaj'alid dalila ala auliyaihi. Wali Allah itu Allah tutupi. Illa min haitsu dadu alail, kecuali nanti ada orang yang Allah kehendaki dia untuk menjadi wali, tapi dia tidak melalui jalan-jalan yang umumnya dilalui. Idza awsalallahu abdan ila waliyin. Bagaimana caranya? Ini caranya ada dijelaskan dalam penjelasannya. Idza awsalallahu abdan ila waliyin min awliyaillahi wa aqarra fi qalbi hadzal abdi anna hadza waliyun min awliyaihi ba'da an ashadahu khususiyatahu summa waffaqahu tasdiqahu wa khidmatahu wal adaba ma'ahu wa asraqat mahabbatu dzalikal wali fi qalbihi min haitsu annahu dzatahu la sakka anna hadzal abda saya silu ilallahi ta'ala walau ba'da hinin. Orang ini enggak banyak wirid, orang ini enggak banyak baca zikir zikir tapi enggak begitu banyak, enggak kelihatan banget gitu. Kemudian riadoh pun juga enggak kelihatan, biasa-biasa aja dengan kita. Tapi Allah menghendaki dia satu saat itu akan diberikan derajat kewalian. Bagaimana caranya? Allah pertemukan orang itu dengan wali. Ini caranya. Allah akan mengangkat seseorang menjadi wali melalui jalan lain, tidak melalui wirid-wirid, tidak melalui riadoh, tidak melalui zikir-zikir dan lain-lainnya, tetapi Allah berikan melalui jalan lain. Bagaimana jalan lainnya? Allah pertemukan orang itu kepada waliullah. Awsalallahu abdan ila waliyin min auliyaillah. Allah pertemukan. Lalu seorang wali yang sudah Allah jadikan wali itu, Allah berikan karomah, lalu karomah itu Allah perlihatkan kepada orang tadi yang dipertemukan dengan wali. Wali yang Allah pertemukan dengan orang itu, Allah berikan karomah. Bagaimana Allah berikan karomah? Misalkan ada orang mohon sesuatu kepada orang itu, lalu Allah perlihatkan karomah yang Allah berikan pada orang itu. Apa yang orang itu minta, Allah buktikan di depan kita. Nah, lalu bukan hanya di situ, Allah beri taufik. Allah beri taufik kepada kita, kepada hambanya yang akan Allah jadikan sebagai waliullah nanti,
untuk membenarkan apa yang terjadi pada orang itu, karomah pada orang itu membenarkan. Baik itu kejadian maupun omongan. Misalkan ada orang mengatakan, aduh malam saya habis ngelihat Lauhil Mahfuz. Tapi orang ini dipercaya, Allah memberikan taufik untuk mempercayai omongan orang ini. Itu tanda-tanda orang ini akan dijadikan sebagai waliullah. Allah pertemukan orang itu yang belum jadi wali sebagai calon entah kapan, Allah pertemukan dengan wali Allah. Nah kemudian begitu dipertemukan dengan wali Allah, Allah perlihatkan karomah pada wali itu di depan orang itu. Lalu orang itu Allah berikan taufik bimbingan untuk membenarkan apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh wali Allah itu. Banyak orang yang mendengar dari wali Allah itu dia nggak percaya. Itu artinya Allah itu tidak memberikan taufik kepada orang itu. Di YouTube banyak wali Allah mengatakan anu, lalu orang itu nggak percaya. Artinya kalau orang itu nggak percaya, Allah perlihatkan karomah pada seorang walinya, itu artinya orang itu nggak diberi taufik, nggak diberi bimbingan oleh Allah untuk mempercayai wali Allah itu, walaupun Allah perlihatkan karomah di depan dia. Nah, kalau orang itu akan dijadikan wali satu saat, Allah beri taufik untuk membenarkannya. Dan bukan hanya untuk membenarkan, wa khidmatahu, lalu dia pengen berkhidmah, mengabdi kepada wali itu, wal adaba mahu, dia beradab kepada wali itu, wa asraqat mahabbatuhu, lalu timbul keinginan mencintainya itu kepada wali itu, atas wali itu. 4 hal: membenarkan, berkhidmah, kemudian adab, dan kemudian mahabbah kepada wali itu. Itu jalan lain yang disebutkan di dalam hikam ini untuk mencapai derajat kewalian. Dia nggak banyak wirid, dia nggak banyak zikir, dia nggak banyak riyadhah, dia nggak banyak macam-macam. Hanya Allah pertemukan dengan seorang wali, kemudian Allah perlihatkan karomah wali itu, dia percaya tanpa berpikir panjang lebar. Dia percaya, lalu dia timbul ingin berkhidmah, lalu dia mencintainya, dan dia sangat menghormati, beradab kepada wali itu. Sebagian para sufiah mengatakan, auliya Allahi ta'ala abwabullah. Wali-wali Allah itu adalah pintu-pintu Allah. Wa ma'rifatuhum mafatihu tilkal abwab. Mengenal wali itu adalah merupakan kunci, pintu-pintu untuk ma'rifatullah. Kunci-kunci mengenal wali itu laha asnanun, punya gigi-gigi. Gigi kunci untuk membuka pintu Allah, untuk bisa ma'rifatullah itu, supaya pintu ma'rifat Allah itu kebuka, kuncinya punya gigi. Giginya ada 4. Apa itu? 4 gigi pada kunci pintu ma'rifatullah. 1. Hifdzul hurmah. Hifdzul hurmah itu menjaga kehormatan wali itu. Menjaga kehormatan wali. Yang kedua, husnul adab, berbaik adab kepada wali itu. Yang ketiga, khidmah, berkhidmat kepada wali itu. Dan yang keempat, sidqul mahabbah, betul-betul benar-benar mencintai wali itu. Dia nggak banyak berzikir, nggak banyak wirid, nggak banyak dia membaca-baca apa yang umumnya dilakukan oleh orang-orang suluk untuk mencapai tingkat kewalian. Dia hanya 4 yang dia lakukan. Allah, begitu Allah pertemukan dengan wali, kemudian Allah perlihatkan karomah wali itu di hadapan orang itu, dia percaya. Begitu dia percaya, yakin itu adalah wali, lalu dia itu menjaga kehormatan wali itu. Dia jaga kehormatannya. Bagaimana menjaga kehormatannya? Artinya dia menjaga keluarganya. Anaknya dia jaga, kemudian istrinya dia jaga,
Apa yang dia miliki dia jaga. Kalau dia punya peliharaan dia jaga. Kalau dia punya kebun dia urus kebunnya. Pokoknya kehormatan kiai wali itu dia hormati, dia jaga. Nama baik wali itu dia jaga. Jangan sampai kita dekat dengan seorang wali lalu sikap dan tingkah laku kita itu membuat malu wali. Misalkan kita dekat dengan wali itu bersembunyi, biasa dia bergaul dengan masyarakat, ngeriung, begitu ngeriung berkatnya dibawakan ke seorang itu, lalu bukannya dibawa ke rumah wali, tapi dia bawa pulang berkatnya itu. Sikapnya itu memalukan. Kalau orang nanya, ini siapa sih? Tuh anak buahnya orang itu, kan jelek, membawa kejelekan atau harga diri dari wali itu. Nah, orang yang sikap yang akan menarik yang akan menarik makrifat dan ilmu dalam kewalian itu, dia betul-betul menjaga kehormatan wali itu. Artinya menjaga kehormatan wali itu, dia tidak berpikir yang lain kecuali untuk wali itu. Apapun kepentingan wali selalu dia penuhi. Dan dia mengabaikan kepentingan dia dengan keluarganya. Dia melihat ini seorang wali butuh apa, seorang wali butuh ini, dia berupaya untuk bisa memenuhi itu. Selalu dia jaga kehormatannya, jangan sampai wali itu dibikin malu oleh orang itu. Yang kedua dia beradab, yang ketiga dia berkhidmat. Nah, yang keempat inilah sidqul mahabbah. Sidqul mahabbah itu betul-betul mencintai. Kalau betul-betul mencintai itu, apapun yang diminta dan diinginkan oleh wali, dia enggak berpikir panjang lebar. Langsung dia penuhi, berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh seorang wali itu. Maka mahabbah ini akan menarik ilmu yang ada pada wali itu. Sehingga walaupun dia enggak banyak zikir, walaupun dia enggak banyak riadoh, dengan dia mahabbah, dengan dia berkhidmat kepada kiai, dengan dia berbaik adab kepada kiai, dengan dia betul-betul menjaga kehormatannya, yang dia pikirkan itu adalah untuk kepentingan wali, maka cinta dia kepada seorang wali itu akan menarik apa yang ada di dalam kalbunya, apa yang ada di dalam makrifat yang ada dalam kalbunya, ilmu yang ada dalam kalbunya. Kalau dia sudah tawajuh ke gurunya, dia betul-betul mencintai. Itu ilmu-ilmu yang ada di hati wali pindah, transfer. Walaupun wali itu enggak tahu. Walaupun wali itu enggak merasa, enggak tahu kita cintai, tapi kita betul-betul Allah tahu bahwa kita sangat mencintai wali itu, walaupun wali itu tidak mengetahui, tidak merasa dicintai oleh kita. Apapun yang kita lakukan demi wali itu, maka kecintaan kita kepada seorang wali itu akan menarik ilmu yang ada pada wali dan akan menarik makrifat yang ada pada wali. Inilah yang dimaksud dengan jalan lain untuk mencapai kewalian. Cinta seorang wali itu lebih besar cinta kita kepada wali. Ada wali cinta kepada kita itu kurang bermanfaat buat kita. Lebih besar cinta kita kepada wali. Kenapa? Karena cinta kita kepada wali itu akan menarik ilmu makrifat yang ada pada wali itu. Seperti gini. Dulu Abu Hurairah dia tinggal di emperan Masjid Rasulullah. Ngaji di situ, nyantri di situ. Belat Abu Hurairah itu tell me awalnya itu. Abu Hurairah itu tell me, belat ngaji. Karena dia berkhidmat, sangat mencintai Rasul. Apapun yang dia tahu kebutuhan Rasul, dia selalu utamakan. Dia mengutamakan kepentingan keluarga Rasulnya daripada kepentingan dirinya. Karena begitu cintanya sangat tinggi kepada Rasulullah SAW, satu saat dia ngeluh juga, ngomong kepada Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ini saya nggak punya hafalan, nggak punya apa-apa, saya merasanya bodoh jasa, saya nggak bisa paham. Rasulullah itu nggak banyak ngomong,
gelar sorban kamu. A'rid. Gelar sorban kamu. Lalu sorban yang sedang dipakai oleh Abu Hurairah digelar. Digelar di depan Rasul. Begitu digelar sorban itu, Rasul memegang dadanya. Nggak tahu, pokoknya Rasul pegang dadanya, lalu dikepal, taruh di atas sorban. Ya. Dibawa sorban dipakai, pinter ribuan hadis hafal itu Abu Hurairah itu. Jadi ditransfer itu ilmu oleh Nabi Muhammad SAW kepada qalbunya Abu Hurairah. Kita pun juga kepada waliullah itu kalau kita betul-betul cinta, mahabbah. Walaupun wali Allah itu enggak merasa di kita betul-betul Allah sangat tahu betapa cintanya kita kepada waliullah, betapa cintanya misalkan kepada guru. Itu akan bisa menarik ilmu yang ada pada diri guru. Kita walaupun enggak ngaji, kita begitu setia, begitu cinta kepada guru, ketika kita ditanya pertanyaan, kita enggak bisa jawab. Begitu kita ingat ke guru mahabbah, langsung terbuka hati kita. Itu modelnya kayak begitu. Allah akan menjadikan hambanya ini duduk dalam pangkat kewalian, tidak dengan banyak wirid-wirid, tidak banyak dengan riadoh-riadoh, tapi dengan modalnya adalah mencintai wali Allah itu, membenarkan, lalu dia menjaga kehormatannya, lalu dia beradab dan berkhidmat. Paman kholatahum, barang siapa yang bersikap demikian empat tadi, dia mencintai, kemudian dia menjaga kehormatannya, dia kemudian husnul adab, lalu berkhidmat kepada wali, paman kholatahum bidzalika fatahalahu, Allah nanti akan bukakan segala-galanya itu ba'dahinin, entah kapan dia akan sampai ke situ. Nah, jadi inilah yang dimaksud di dalam hikmah yang ke-150 ini, jalan lain untuk mencapai derajat kewalian dengan cara kita berkhidmat, mencintai apapun yang dibutuhkan oleh guru, apapun yang dibutuhkan oleh seorang wali, apapun yang dibutuhkan oleh seorang mursyid, kita perlukan itu di atas kepentingan diri kita. Insya Allah itu akan menarik ilmu dan ma'rifat yang ada pada guru kita, yang ada pada wali Allah. Allah berikan itu kepada kita. Kita sering banyak mendengar ada santri begitu dia mahabbahnya kepada gurunya, dia mah nggak banyak ngaji, cuma dia mahabbah kepada guru, apapun yang diperintahkan guru dia nggak akan lagi protes. Disuruh ngangon kambingnya, disuruh ngangon sapinya, disuruh ngangon kudanya, suruh ngabisin kudanya, dia nggak mau, malah dia senang kalau disuruh itu. Nggak pernah ngaji. Begitu waktunya pulang, dia kata gurunya, udah kamu pulang. Kemudian dia, bagaimana saya pulang suruh ngajar di masyarakat, apa yang saya ajar udah ngaji juga enggak saya di sini. Enggak sekalian ya, didoakan. Cuma dipegang tangannya. Kalau itu apa? Ki Holil Bangkalan, kemudiannya yang sekarang itu di Situbondo, Lirboyo, awal pendirinya itu nggak bisa apa-apa. Cuma dia mengabdi kepada Tuan Khalil Bangkalan itu. Bisa begitu dia tadinya bingung duduk di rumah, begitu di rumah terbuka semua. Bisa mentransfer ilmu-ilmu gurunya ke dia. Itu salah satu jalan untuk bisa menarik apa yang ada di dalam guru itu. Kita harus betul-betul cinta kepada guru, harus betul-betul mengabdikan diri, beradab kepada guru, menjaga kehormatan guru. Misalkanlah ke Cilongok lah, ke Abantol. Walaupun kita tidak ditalkin, bukan guru batin, tapi guru riwayah. Tapi kita mahabbah, betul-betul itu apa yang dibutuhkan oleh Abah Ento itu kita penuhi. Insya Allah kecintaan kita kepada guru itu akan menarik ilmunya Abah Ento itu kepada diri kita. Sehingga kita banyak pengetahuan itu. Ini salah satu jalan. Tapi bukan satu-satunya jalan. Salah satu jalan. Allah memberikan jalan untuk transfer pengetahuan, makrifat dan lainnya melalui kecintaan yang luar biasa kepada seorang guru, baik guru zahir maupun guru batin. Hikmah yang ke-154, wallahu a'lam.